guys. Baiklah, harap di mute dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila selaku moderator dari kelompok 4. Jadi di sini kami akan mempresentasikan materi tentang karya tulis ilmiah. Share screen-nya tolong. Oke, baiklah. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Nur Fadila sebagai moderator dan pemateri, kemudian Notulen dan pemateri, Yosi Chandra sebagai operator dan pemateri, Azdian Zumi sebagai pemateri, D. Adelia Kurnia sebagai pemateri, Fredikus Van Bekum sebagai pemateri, Ilyas Astafira sebagai pemateri, dan Shirley Permatasari sebagai pemateri. Adapun materi yang akan kami bahas meliputi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri KTI yang akan disampaikan oleh Ilyas Astafira dan Sindra, struktur yang akan disampaikan oleh Aska Dianzumi, Shirley Permatasari, dan Van Bekum. Dan yang terakhir ada jenis-jenis karya tulis ilmiah yang akan disampaikan oleh D. Adelia dan Nida Masyito. Baik, dalam penyampaian materi nanti ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan sampai pada akhir presentasi. Dan pertanyaan dibatasi sekitar 2-3 pertanyaan saja. Jadi setiap kelompok hanya diperbolehkan 1 kali bertanya. Silakan menyebutkan nama, NIM, dan dari kelompok berapa di kolom chat. Pertanyaannya nanti hanya seputar materi yang disampaikan. Jika melenceng daripada itu, mohon maaf akan dijawab. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Next. Nah, karya tulis ilmiah itu dapat diartikan sebagai karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori, metode ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah itu biasanya berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Nah, selain itu, karya tulis dapat juga diartikan sebagai ditulis yang sistematis, serta logis dan kaidah ilmu pengetahuan. Aspek rasionalitas diutamakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Masalah yang diangkat bersifat objektif. Nah, dalam karya tulis ilmiah kita dituntut untuk menggunakan kata berbeda. Untuk itu bahasa yang lugas serta eksplisit yang artinya tidak berbelit-belit dan tentunya dengan ragam ilmiah dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Itulah yang dari saya. Materi kedua yaitu yang dijelaskan oleh Saudara Ilyas Astafira kepada kan. Oke, dalam karya tulis ilmiah itu memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama itu logis, yaitu dalam karya tulis. Jadi karya tulis ilmiah dan kebenaran dapat diuji. Yang keempat itu harus tuntas dan umum. Jadi dalam karya secara terperinci dan lengkap. Yang terakhir itu karya ilmiah itu harus baku dan bebas plagiarisme. Yaitu dalam karya tulis ilmiah itu harus memakai bahasa yang baku dan sesuai kaidah bahasa dan bebas pencontekan.
Iya, sekian dari saya. Baiklah, materi akan dilanjutkan oleh Saudara Yosi Chandra. Kepada saudara dipersilahkan. Oke, saya lanjutkan. Maaf, jaringan saya agak jelek. Ciri-cirinya yang pertama reproduktif. Artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Kedua, tidak emotif. Artinya penulis tidak melibatkan perasaan. Yang ketiga, tidak ambigu. Bahasa yang tidak membingungkan. Yang keempat, menggunakan kaidah keilmuan. Artinya penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat efektif agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Mohon maaf ya, ada kendala jaringan. Selanjutnya materi struktur akan disampaikan oleh Azka Dianzumi. Kepada saudari dipersilahkan. Suara saya terdengar jelas? Terdengar. Jelas. Oke, saya akan menjelaskan tentang struktur karya tulis ilmiah. Secara garis besar, struktur karya tulis ilmiah terdiri dari 8. Judul, lalu ada abstrak, ya seperti Anda, struktur karyanya namanya abstrak, metode penelitian sebelum pembahasan. Tolong yang atasnya. Menjudul, saya ulangi, struktur karya tulis ilmiah terdiri dari halaman judul, lalu abstrak, kerangka teoritis, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan dasaran, lalu yang terakhir daftar pustaka. Perlu diingat, struktur karya tulis ilmiah bergantung pada jenisnya dan aturan dalam lembaga atau institusi apa yang diikuti. Lalu kita membahas tentang halaman judul. Dalam halaman judul pastinya ada judul, yang mana judul karya ilmiah ditulis berdasarkan topik diambil nama dari ilmiah tersebut. Judul harus ditulis dan menarik mungkin. Dalam judul juga terdapat nama penyusun, nama lembaga atau institusi, lalu tempat dan tahun di mana karya tulis ilmiah itu dibuat. Lalu struktur abstrak merupakan ringkasan tulis. Di situ mencakup tujuan penelitian, metode penelitian, bahasan, dan dalam abstrak di bawahnya itu terdapat kata kunci. Abstrak biasanya ditulis dalam 2 bahasa. Yang pertama yaitu bahasa ibu atau bahasa di mana karya tulis itu yang pertama, untuk mengidentifikasi isi karya ilmiah secara tepat dan akurat. Lalu menemukan relevansi dari karya tersebut dengan kepentingan atau keperluan pembaca.
hal tersebut atau tidak. Baik, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Aka. Selanjutnya, Shirley Permatasari, kepada Saudari dipersilahkan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Bagian pendahuluan setidaknya di dalamnya terdapat yang pertama ada latar belakang. Itu informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena, masalah, atau problematika yang menarik untuk menjadi sebuah penelitian. Yang kedua ada identifikasi masalah, yaitu mendefinisikan masalah penelitian. Yang ketiga ada pembatasan masalah, itu menegakkan atau memperjelas apa yang menjadi masalah. Dengan kata lain, upaya merumuskan pengertian dan menegaskan batasan dengan dukungan data hasil penelitian pendahuluan seperti apa sosok masalah tersebut. Selanjutnya ada masalah, yaitu ditandai dengan pertanyaan penelitian yang umum disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji atau tahu. Ini ada tujuan pembahasan, yaitu untuk mengetahui pengertian dan ciri-ciri apa yang kita bahas. Selanjutnya ada kemaknawian tulisan, yaitu resepsi terhadap tulisan yang dibuat oleh penulis. Selanjutnya ada kerangka kritis, yaitu penjelasan tentang hasil kajian terhadap hasil penelitian yang sudah ada. Terus yang menulis untuk meneliti dengan ya itu metode kualitatif proses yang mempergunakan sumber literatur, sedangkan itu dengan data di Slide next. Fadilah, slide-nya. Tapi enggak kah? Enggak. Masih di halaman. Masih di halaman 8. Pindah ke 10. Di sini. Gimana? Pindah masih. Belum. Iya kah? Bentar ya. Mohon maaf ya teman-teman, ada kendala sedikit.
pendahuluan masih di bagian strukturnya. Pada bagian pendahuluan ini setidaknya di dalamnya terdapat yang pertama latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pembatasan masalah, yang keempat perumusan masalah, yang kelima, dan yang terakhir adalah kemaknawian ilmiah. Selanjutnya kita masuk pada metode. Pada metode penelitian ini penulis ini adalah petunjuk penulis untuk meneliti dan dengan langkah-langkah yang benar. Metode penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan metode kuantitatif. Ada kerangka teoritis tentang kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian. Ada pembahasan sendiri, itu apa yang tertulis pada bagian kerangka teoritis akan digunakan semaksimalnya pada penulis akan menggunakan daya analisisnya secara objektif tergantung pada metode yang dipilih. Next. Moderator. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Berisi pemaknaan dari awal pembahasan hingga akhir yang ditulis secara singkat, padat, jelas. Baru ada saran dari penelitian yang telah dibahas. Dan yang terakhir, daftar pustaka ini merupakan sumber yang diambil oleh penulis, tidak dia sebagai atau dari orang lain ya. Ya, selanjutnya bisa kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara. Selanjutnya, jenis-jenis karya tulis ilmiah yang akan disampaikan oleh Saudari Dea Adelia. Kepada saudari dipersilakan. Akan lanjutkan, sebenarnya dengar jelas. Kurang. Ya. Kurang keras. Oke. Ini ada beberapa artikel adalah tulisan yang berisi opini penulis atas permasalahan tertentu yang diangkat. Yang kedua ada makalah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah dalam proses penulisannya tudingan sehingga bersifat empiris dan objektif. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah jenis karya tulis yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata 1 atau S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Lanjut moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Dea Adelia. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Nida Masyito. Kepada saudari dipersilahkan. Halo, terdengar suara saya? Terdengar jelas? Dengar. Ya, terdengar. Saya akan melanjutkan yang dibahas oleh Dea tadi. Itu ada paper atau kertas kerja adalah jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Work paper biasanya dipresentasikan di depan para ilmuwan. Pada umumnya, isi paper berisi solusi dari permasalahan besar yang sering dihadapi. Selanjutnya,
Paper adalah jenis karya ilmiah yang populer pada kalangan. Strukturnya mirip dengan bisa salah dipetik agar dapat terfokus pada satu. Umumnya paper ditulis untuk memenuhi nilai ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Terakhir ada tesis diperlukan untuk meraih gelar atau lebih kompleks sehingga tingkat ilmiah dari tesis lebih kuat dibandingkan skripsi. Selanjutnya ada, yang terakhir ada disertasi, adalah jenis karya ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar strata 3 atau S3 atau doktor. Di mana calon dokter mencari permasalahan yang tengah dihadapi oleh manusia pada tertentu, lalu cari solusi akan permasalahan sehingga hasil karyanya bermanfaat sehingga bersifat orisinal. Sekian dari saya, lanjut ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya. Kepada teman-teman, jika ada yang kurang dimengerti atau kurang jelas, silahkan ditanyakan. Baiklah, saya rasa cukup ya. Pertama, Jani Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini perwakilan kelompok 6, nanya dari kelompok 6. Saya mau menanyakan, ketiga itu apakah ada lagi yang dapat ditemukan, terus perbedaan besar, perbedaan yang antara KTI untuk dan skripsi. Baik, itu saja. Terima kasih. Jadi, terima kasih kepada Ki Anjani. Pertanyaannya seputar contoh-contoh selain artikel, dan itu ya? Iya. Dan perbedaan antara ketiga tersebut. Baiklah, pertanyaan ditampung dulu ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi saya mungkin ada salah ucap. Satu kelompok hanya diperbolehkan satu time. Ya, bukan di sini ragam. Saya mohon maaf ada kekeliruan kata saya tadi. Karena kelompok 6 sudah, kita lanjut ke Mai Asen Mayung dari kelompok 2. NIM-nya tolong dicantumkan ya. Oke, baik. Dipersilahkan. Iya, kesempatannya untuk bertanya. Saya ingin bertanya, di dalam KTI terdapat dua metode penelitian, yaitu yang kuantitatif sama kuantitatif. Tadi bisa dijelaskankah perbedaan antara dua metode tersebut? Terima kasih. Mungkin satu terakhir ya. Dari Nilu dari kelompok 1. Silahkan NIM dicantumkan ya. Oke. Udah. Nah, jadi saya ingin bertanya, kan kalau misalnya di sumber, kalau buat karya tulis ilmiah itu, kita pasti ngambil kayak
di jurnal-jurnal ilmiah yang udah dipublikasikan. Nah, misalnya kita ambil contoh dari jurnal ilmiah yang udah dipublikasikan, apakah itu termasuk plagiarisme atau enggak? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Niluh. Baiklah, untuk pertanyaan dari Lip Atasari kepada Saudari dipersilahkan. Ya, saya jawab Asen, yaitu metode penilaian yaitu kuantitatif dan perbedaannya yaitu kuantitatif itu ada sumber ini akan landasan teori yang lebih dikenal dengan 3K. Baiklah, kepada dari Mai Asen Mayung, Iya, baik, sudah diterima. Terima kasih penjelasannya. Jadi, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Niluh Ayu Chandra. Jadi pertanyaan tadi, kalau misalnya kita ngambil dari jurnal, apakah itu termasuk plagiarisme atau semacamnya? Benar seperti itu? Ya, benar. Jadi untuk itu gunanya daftar pustaka itu dibutuhkan untuk menghindari plagiarisme itu. Nanti web ataupun sumber itu dicantumkan di daftar pustaka agar tidak terjadinya plagiarisme, karena di situ jelas ada sumbernya gitu kan. Jadi tuh kalau misalnya kita ngambil tapi memang kita nggak cantumin di daftar pustaka, memang kita sebagai plagiat. Tapi kalau misalnya kita ngambil terus kita cantumin juga di pustaka, itu kita bukan plagiarisme namanya. Apakah dipahami atau Terima kasih. Boleh. sama? Boleh. Ya, silahkan. Ya, maaf. Dan ini saya ingin menanggapi apakah masih masuk apakah masuk karya tulis ilmiah kan mengambil dari jurnal lain. Ya. Baiklah, ini mengambil, artinya dia mengambil penuh, mengcopy atau seperti apa? Kalau misalnya kita artinya itu bukan sebagai sumber dong. Keren sih menurut saya. Kalau kita untuk mengambil persis isinya itu artinya kita bukan suatu karya tulis, kita mengambil karya orang gitu. Lalu misalnya mengambil kalau kita jadikan itu sebagai sumber, ya, maka itu suatu plagiarisme. Gimana? Moderator, boleh menanggapi?
izin menjawab, bolehkah? Baik, silahkan. Saya Nindi Fakairunisa dari kelompok 5. Saya mau menjawab untuk pertanyaan tadi. Itu tadi kalau di data orang untuk dikaji ulang gitu ya. Kalau menurut saya itu aja sih, soalnya kita makai data untuk diterima seluruh penelitian itu, kita cuma jadiin sebagai referensi gitu. Bisa diterima? Terima kasih, Nindi. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih atas tambahan dari Saudari Nindi. Apakah bisa diterima? Terima kasih moderator. Sama-sama. Jadi, pertanyaan yang pertama tadi, pertanyaan dari Anjani, mungkin akan dijawab oleh Saudara Ilyas Astafira. Kepada Saudara, dipersilahkan. Jadi juga karya tulis ilmiah selain yang Saudari Anjani sebutkan. Jadi yang pertama itu ada yang namanya work paper. Work paper ini kertas kerja yang sejenis karya tulis yang ilmiah yang hampir mirip dengan makalah tapi analisisnya lebih mendalam. Work paper ini bisa dipresentasikan work paper ini biasanya dipresentasikan di depan para ilmuwan dan pada umumnya isi work paper berisi solusi dari permasalahan besar yang dihadapi. Yang selanjutnya adalah paper. Paper ini adalah jenis karya tulis ilmiah yang populer pada kalangan mahasiswa. Strukturnya mirip dengan makalah, tapi lebih sederhana. Permasalahannya lebih dipersempit agar dapat terfokus pada satu ini. Pada umumnya, paper ditulis oleh mahasiswa untuk memenuhi nilai ujian tengah semester UTS ataupun ujian akhir semester atau UAS. Selanjutnya ada tesis. Jika skripsi dibutuhkan oleh mahasiswa untuk syarat memperoleh gelar S1, tesis diperlukan untuk meraih gelar strata 2 atau S2 atau master. Perbedaannya dengan skripsi adalah tesis menganalisis suatu topik penelitian yang lebih kompleks sehingga tingkat ilmiah dari tesis lebih kuat dibandingkan skripsi. Yang terakhir ada disertasi, yaitu sejenis karya tulis ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar S3 atau doktoral. Calon dokter mencari permasalahan yang tengah dihadapi oleh manusia pada bidang tertentu, lalu mencari solusi akan permasalahan tersebut sehingga hasil karyanya bermanfaat nyata sehingga bersifat original. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, Ilyas. Baiklah. Apakah bisa diterima, Saudari Anjani? Iya, bisa. Jadi kalau ditanya soal perbedaan spesifik antara ketiga itu, mungkin dari strukturnya dan kapan karya tulis ilmiah tersebut digunakan atau dipakai gitu loh. Tergantung tujuannya juga. Kalau misalnya skripsi kan untuk tugas akhir untuk tugas memenuhi strata 1 atau sarjana. Kalau makalah itu biasa untuk tugas apa gitu. Kalau strukturnya juga, perbedaan dari segi strukturnya juga itu tergantung dari institusi atau lembaga yang diikuti. Itu sih spesifik-spesifiknya. Permisi. Ya. Nggak jadi. Nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa, bilang aja. Izin menambahkan, untuk silahkan. lebih perbedaan spesifiknya itu ada di bagian sistematikanya juga. Kalau misalnya skripsi itu kita
Sebenarnya kalau artikel, makalah, sama skripsi itu dia mempunyai bagian awal, bagian inti, sama bagian akhir. Nah, kalau perbedaannya itu di skripsi dia lebih kayak rinci, jadi harus ada bab-babnya di bagian intinya. Jadi kayak dibagi setiap bab, bab 1 pendahuluan kayak gitu kan. Kalau misalnya di bagian artikel tuh dia seperti kayak judul, langsung kayak ke judul, terus nama penulisnya siapa, terus pendahuluan, metode, hasil gitu kan. Lah dia lebih kayak ada sampulnya, terus pendahuluan, latar belakang. Sebenarnya mirip sih, cuman lebih kayak tergantung gimana dia menggunakannya aja gitu. Digunakan di mananya, penempatan kegunaannya gitu sih. Oke, baiklah. Semuanya bisa diterima ya. Moderator boleh beri Oh iya, tanggapan iya, satu iya. aja nggak? Silahkan. Apa saja sih hal-hal yang menghambat dalam membuat karya tulis ilmiah? Hah? Ini pertanyaannya? Enggak, tanggapan dari pertanyaan Anjani. Kenapa tadi, Ferry? Apa saja sih hal-hal yang menjadi penghambat dalam membuat karya tulis ilmiah? Contohnya itu seperti skripsi. Mau jam 12. Baiklah, teman-teman dari kelompok 4 ada yang ingin menjawab? Permisi, Kak Moderator, mungkin saya menanggapi sedikit dari Ferry Iya, tadi. silahkan. Yang menghambat, yang paling sering terjadi adalah kekurangan data atau informasi-informasi yang sesuai dengan judul atau tema yang ingin dibahas. Selain itu, kurangnya juga membaca dari sudut lain. Itu salah satu hambatan yang paling bikin kita bingung mau apa di poin-poin tertentunya. Itu aja kali mungkin yang paling utama hambatannya. Terima kasih. Ya, baik. Baiklah. Saya menambahkan juga, hambatan-hambatan itu tergantung seperti yang Raudatul bilang tadi, tergantung dari materinya sih, dari susahnya datanya, akurasinya, kemudian pembuktiannya juga. Itu sih menurut saya. Jadi, terima kasih moderator. Sama-sama. Jadi itulah tadi di kelompok 4. Ini saya akan menyimpulkan hasil presentasi tadi. Jadi yang pertama adalah KTI adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah yang berisikan data, fakta, solusi yang diajukan, serta yang disusun secara logis, sistematis, objektif, tuntas, dan bebas plagiarisme. Adapun struktur KTI itu akan bergantung pada instansi atau lembaga yang diikuti. Jenis-jenis KTI meliputi artikel, makalah, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Jika ada dari penyampaian materi tadi yang sekiranya tidak dapat diterima, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi juga ada banyak itu dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan oh iya, karena dari ada kelompok yang akan membahas struktur karya tulis ilmiah, bagian karya tulis ilmiah untuk teman-teman kalian tidak perlu membahas struktur karya tulis ilmiah di video kelompok kami nanti secara rinci. Bagaimana, jelas?
Jelas. Terima kasih. Jelas, Nanti jelas. akan dijelaskan lagi oleh kelompok lain. Terima kasih ya atas kesempatan dan waktunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Moderator. Terima Terima kasih.